Dulu Abdur ya Allah. Ya, Lu tau Imhotep nggak? Mumi. Dia kayak Imhotep, kurus banget. Ya, Ininya ya. kelihatan ini itu. Ya. Tahu sih kan kalau ada bolongan untuk naruh mata tuh. Iya kan? Kelihatan. Pita Kuning Podcast. Selamat datang di podcast Pita Kuning, cerita masa kecilku. Panji Pragiwaksono hadir seperti biasa. Kami secara rutin mengundang sejumlah bintang tamu. Ketenarannya kami manfaatkan untuk mendatangkan traffic. Trafficnya akan kami manfaatkan supaya AdSense-nya bisa jadi bantuan untuk adik-adik pasien kanker yang kami bantu. Seperti biasa, cerita masa kecilku akan narik masa kecil dari si tamu, karena kita semua punya masa kecil untuk diceritakan. Adik-adik pasien kanker punya masa depan untuk diperjuangkan. Mereka juga pengen punya cerita-cerita kayak kita. Nah, kalau pengen bantu, Twitter dan Instagram kami, Instagram dan TikTok kami Pita_Kuning. Di Twitter kami @pitakuning, Facebooknya Pita Kuning, di websitenya pitakuning.or.id. Di description ada rekening yang bisa dituju kalau mau nyumbang, dan Abdur Arsyad. Bang Panji Pragiwaksono, saya tadi lihat banyak banget ternyata yang sudah. Alhamdulillah, lumayan. Banyak yang menyumbangkan waktunya, ketenarannya dan ceritanya untuk anak-anak. Tapi Anda di sini bukan untuk ditanya soal masa kecilnya, untuk ngaji. Let's go. Jangan tiba-tiba begitu dong. Lu di Instagram selalu ngaji setiap hari. Betul, tapi nggak tiba-tiba ngaji dong. Nggak gitu juga. Emang kenapa? Emang ini kan bukan pencitraan ini. Ini kan emang Anda pengen. Betul. Yuk bisa yuk. Ya, tiba-tiba loh. Terima kasih Abdur mau datang. Sama-sama Bang Panji. Saya sebenarnya pengen ngundang Anda dari lama, tapi Anda sibuk sekali. Banyak kesibukan. Lu ngerjain film sebenarnya? Oh, yang waktu dulu tuh susah sinyal. Oh iya. Yang kemarin-kemarin apa, syuting apa? Itu sih. Yang kemarin waktu kita series, iya. Ada series. Anda nih aktor kawakan ya? Ya, nempel gitu tapi berkali-kali take-nya. Gue inget banget. Scene-nya cuma dikit-dikit doang sebenarnya. Iya, gue inget. Salah satu, gue sering banget ngulang-ngulang ini. Gue waktu itu nonton cerita Catatan akhir kuliah. Apa cerita akhir kuliah? Catatan akhir kuliah. Itu film Aco tuh. Aco jadi bintang utama. Bang Aco. Terus lu jadi kayak sidekicknya Aco. Sama ada satu lagi siapa ya? Ajun Perwira. Ajun, ya betul, Ajun Perwira. Setiap kali karakternya Abdur nongol tuh, wah selalu lucu. Orang lagi nonton kayak gini, karena ada cinta-cintanya kan. Jadi kadang-kadang gini. Pas Abdur, pada maju semuanya. Luar biasa, kawakan. Anda udah dapat Piala Citra berapa banyak ya? Ada 83 sih. Wah, banyak sekali. Aktor kawakan Abdur Arsyad ini. 83. Botol Citra Bengkoang. Oh, di kamar saya tuh banyak sekali. Iya. Banyak sekali. Emang ngaruh? Agak ngaruh sih, maksudnya agak kelihatan. Tapi Abang, nanti gue mau kasih lihat foto-foto Abdur, ingetin gue ya. Gue mau kasih lihat foto-foto Abdur zaman dulu, dia dimuncul-munculin nggak tahu di mana nih. Dulu Abdur ya Allah. Lu tau Imhotep nggak? Mumi. Dia kayak Imhotep, kurus banget. Ya, ininya kelihatan ini itu. Ya. Tahu sih kan kalau ada bolongan untuk naruh mata tuh. Iya kan? Kelihatan. Kurus banget, Allahu Akbar. Seolah-olah macam saya itu macam kurus sekali begitu. Kalau ya, ini kelihatan sekarang tapi tidak yang sampai Imhotep, bener-bener Imhotep mumi, tau gak lah? Sebelum dia wah jadi gagah ya, gitu kan? Iya sih, emang gitu. kurusnya sampai segitu sih. Dulu gila kurus banget itu. Ya, kalau sekarang ini ada gagah-gagahnya, udah ngerti dandan. Kalau dulu tuh ya Allah. Dulu kan bukan nggak ngerti dandan, ngerti uangnya nggak ada. ngerti. Emang susah. Iya. Pertemuan gua pertama kali dengan Abdur adalah ketika dia dibawa sama Ari Kriting. Betul. Jadi dulu Ari Kriting bawa Abdur kemana-mana, di kantong, ditaruh di sini. Kenalin temen gua Abdur gitu, saking kecilnya. Makanya kadang saya di dalam kantong tuh merasa kayak ada bau apa ya. Ada bau air kelapa ya? Iya. Iya. Kita tahu cuma satu orang. Mungkin ada tertawa, yang lain tidak ngerti apa sih air kelapa. Apa namanya? Jadi waktu itu Ari lagi jadi opener gua, Masake Bangsaku di Bandung. Dia kenalin ini. Dia kenalin lu sebagai stand up comedian nggak sih? Lupa gue. Iya, pokoknya anak komunitas lah. Iya, anak komunitas. Malang. Iya, cuman cengar-cengir, kurus ya Allah, cuman cengar-cengir gitu, duduk-duduk nggak banyak ngomong. Saya bingung juga tuh. Tugas saya ngapain, kan disuruh temenin. Cuman kan saya tuh tidak tahu
job yang namanya roadman itu kan, saya tidak tahu job desk-nya ngapain. Jadi saya pikir, temenin biar dia nggak kesepian doang. Jadi saya nggak ngurusin apa-apa. Kasihan, roadman yang sia-sia ternyata. Nah, mungkin Indonesia mengenal Abdur sejak dia ikutan Suca. Suci dong. Iya, Suci betul. Biar Suci. patah aja. Boleh. Ikutan Suci, dia itu Suci 4. Betul. Bersama dengan David Nurbianto. David, Zawin, betul. dan kawan-kawan Hipsi, Dodit. Iya, digemari Abdur secara instan digemari oleh masyarakat. Karena persona Lamakera. Itu kelahiran Anda, Lamakera atau kampung? Iya, kampung. Oke, mari kita mulai. Abdur, lu akan gua tanya dari lahir sampai SMA. Oke. Karena adik-adik yang kami bantu juga usianya sampai dengan SMA. Setelah itu udah bukan anak-anak lagi. Karena kan bisa dibayangkan mereka kan lagi bertarung lawan kanker ya. Dan mereka pengen juga suatu hari tumbuh di usia kita supaya kemudian bisa cerita dulu tuh gue waktu kecil. Nanti kasih maksud gue. Kalau kita kan kita cerita itu kayak nggak ada nilainya. Padahal untuk mereka itu sesuatu yang mereka idam-idamkan. Nah, lu tadi bilang sama gue lu lahir tahun 88. 88 tanggal 6 April. Aries, betul. Gue perhatiin di kolom komentar udah mulai ada yang mempertanyakan kenapa gue suka ngomongin zodiak ya. Oh gitu. Iya. Emang gue senang aja ngomongin zodiak, nggak terlalu percaya, apalagi zodiak yang di majalah Aneka atau majalah Gadis gitu. Tapi gue suka tertarik aja. Berarti Anda keras kepala. Betul. Ya, dan senengnya ngelit. Ya, iya nggak? Kadang-kadang. Tapi kalau sesama ketemu Aries mundur. Oh gitu, sesama Iya. Aries mundur. Oh. Nggak tahu kalau Aries yang lain. Kalau saya merasa bahwa ketika saya tahu orangnya juga pengen ngelit, saya mundur gitu. Oh, oke. Soalnya kakak adik gue Aries. Di dunia gue banyak banget yang Aries. Dan rata-rata kenapa ya? Gue mau percaya juga enggak. Gue percaya cuma sama satu, Dur. Apa tuh? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Masya Allah. Luar biasa, itu yang diharapkan oleh semua orang. Loh memang. Kenapa harus diharapkan? Kan sudah. Iya. Iya. Luar biasa, Panji Pragiwaksono. Sahabat NU Muhammadiyah dan FPI. Iya. Semuanya. Sahabat semua ormas Islam Jil. di Indonesia. Jil juga iya. Semuanya. Bahkan yang anti Jil juga kan? Iya. Indonesia tanpa Jil. Iya, Ustadz Mal Akmal itu kan temennya Mas Iya, Panji kan? betul. Gue nih jembatan yang yang semua mempersatukan. lini. Itulah gue. Ntar di akhirat yang jadi Siratul Mustaqim ini nih. Jalanin orang-orang. Weh, jangan lari-larian, weh. Gitu. Lari-larian di jembatan Siratul Mustaqim. Foto-foto. Selfie. Lagi nih, Iya, ini loh guys. Nih guys, gue lagi di jembatan Siratul Mustaqim. Misi ya. Kan soalnya rame orangnya. Agak lucu ya itu ya kalau gitu ya. Iya. Cup punya gue tuh. Jadi materi gue. Materi stand up gue itu. Nggak, tapi Luar biasa. 6 April, 6 ya tadi ya? Ya, 6 April 88. 6 April 88. Berarti sekarang usia 33 tahun. 33 tahun. Betul. Nah, lu lahir di Lamakera atau enggak? Lahir di Kupang. Lahir di Kupang. NTT. Cerita sedikit soal Lamakera untuk orang yang nggak tahu. Kan ada Lamakera, ada Lamalera. Betul. Lamakera dan Lamalera itu dua pulau lagi. Dua desa yang berhadapan di Selat Solor. Jadi yang memisahkan mereka Selat Solor, dua desa itu berhadapan, cuman beda pulau, beda kabupaten juga. Lamalera itu masuknya di Kabupaten Lembata, pulaunya Pulau Lembata. Nah, Lamakera ini masuk di Pulau Solor, kabupatennya Kabupaten Flores Timur. Cuman selatnya sama. Nah, Selat Solor inilah selat yang dulu kalau zaman musim masih gampang ditebak ya, Juli Agustus pasti musim pancaroba. Itu migrasi tuh si paus-paus dari laut Jawa turun ke Samudra Hindia, lewatin selat itu, Selat Solor itu pasti lewatin situ. Iya. Makanya kalau gue nggak salah, karena waktu itu gue ke Kupang, gue ke museumnya. Lamalera dan Lamakera adalah dua kampung yang diizinkan untuk berburu paus. Betul. Iya. Sampai sekarang kayak gitu. Tapi sekarang tuh susah ditebak kapan paus migrasi. Oh, mereka nggak lewat selat tersebut. Lewat, tapi sudah tidak Diem-diem. bisa diprediksi. Iya. Kayaknya udah belajar. Kita sering. Jangan berisik, jangan ketebak. Kalau ketebak nanti kena tombak kita. Lucu banget lagi. Iya, ini kan lagi bulan November. Yuk lewat sekarang, lewat gitu. Mulai sekarang karena sudah tidak bisa ditebak. Terus nelayan-nelayan juga merasa bahwa lebih enak mancing tuna karena duitnya lebih banyak. Jadi kayaknya
ada peralihan. Iya. Untuk yang Tidak terlalu banyak. siapa tahu di sini ada yang pencinta hewan ya. Karena tadi gue bilang ditombak segala Iya, macam. Itu tuh diizinkan oleh bukan cuma sama PBB tapi sama ada lembaga yang Greenpeace atau apa gitu karena kalau gua nggak salah Lamakera sama Lamalera itu dua kampung yang emang hidupnya itu emang dari paus itu. Kalau abis berburu paus itu minyaknya bisa dipakai untuk lampu, dagingnya bisa untuk berapa lama, dibagi-bagi per desa-desa gitu kan. Betul. Karena emang susah gitu. Jadi makanya diizinkan, jadi dilegalkan, bukan sesuatu yang dilarang oleh dunia. Dunia tahu ini adalah kearifan lokalnya, gitu kan kurang lebihnya. Di museumnya yang di Kupang itu ada banyak foto-fotonya itu mereka lompat, bawa tombak gitu. Tombaknya ada talinya ke kapal. Iya betul sekali. Ada yang lagi lempar. Gitu. 1000 bulan. Tapi memang koordinasi saya nggak tahu sih itu mereka belajar koreonya bagaimana. Cuman koordinasi antar kapal, satu kapal aja ada beberapa orang yang lompat. Kemudian itu ada 6-7 kapal. Dan biar pausnya merasa sakit di waktu yang sama, kan kalau ada yang duluan lompat, kena duluan, pausnya merasa sakit dia berenang ke bawah gitu. Jadi semua itu harus di satu waktu yang sama gitu. Sehingga dia merasa sakit satu kali. Jadi dia kalau mau lari ya udah tombaknya udah kena semua gitu. Janji-janjiannya gitu kan nggak ada gladi bersihnya itu. Nggak ada. Tapi itu kan turun temurun dari keluarga ke keluarga gitu. Gue dengar di Lamakera baik kalau misalkan lahir langsung dikasih tombak dilempar ke laut. Ya ayo kamu penerus. Ayo hidup bisa gitu. Kamu pasti bisa. Dari kecil itu. Tapi lu lahir nggak di situ? Tidak, lahir di Kupang. Kenapa saat itu lu lahir di Kupang? Keluarga lagi ngapain di situ? Karena bapak dan ibu itu memutus rantai nelayan, mata pencarian nelayan. Jadi sebelum-sebelumnya bokap nyokap tuh ke atas tuh nelayan semua? Nelayan semua. Dua-duanya orang Lamakera? Dua-duanya orang Lamakera. Oke. Bahkan saudara-saudaranya bapak, saudara-saudaranya ibu masih ada yang nelayan. Nah bapak sama ibu tuh mereka dua orang yang kayaknya rajin sekolah deh kayaknya. Atau maksudnya bagaimana ya mereka tuh sangat pengen sekolah gitu. Jadi mereka sampai merantau ke Kupang untuk melanjutkan SMA. Apa ya dulu PGA apa istilahnya ya? Namanya? Dulu SMA tidak ada. Namanya PGA, pendidikan guru apa gitu. Di Kupang? Iya. Atau satu provinsi? Nggak ada SMA? Bukan. Waktu itu tingkat itu kayaknya nggak ada SMA, ada PGA. Oh, jadi ada SD, SMP, SMA, SD, SMP, ada SMA, ada PGA. Gitu-gitu. Oh, bukan kayak apa yang suka duduk di sini itu namanya SMK, bukan SMK hitungannya. Iya, mirip-mirip begitu juga. Tapi PGA tuh dia khusus guru, pendidikan guru agama, pendidikan guru apa gitu. Pokoknya dia tuh pendidikan guru apa kayaknya kepada. Iya, kayaknya pendidikan masuk guru PGA apa tuh pendidikan guru apa? Gak tahu, yang penting guru. Dia lulus bisa langsung ngajar. Oh. Jadi ibaratnya setara ijazah SMA sudah bisa ngajar gitu. Nah, mereka masuknya PGA. Ibu saya. Ibu. Okay. Bapak tuh SMA kemudian dia kuliah sambil kerja, sambil honor, magang di kantor dinas pendidikan Kupang gitulah. Oh, magangnya juga dinas pendidikan. Iya, karena di depan kampus itu kantor yang paling dekat depan kampus Undana. Itu Undana adalah dinas pendidikan. Makanya lebih gampang untuk magang di situ. Dia magang di situ, fotokopi lah, apalah, ngetik-ngetik gitu-gitulah. Sorry, bokap nyokap masih ada? Masih ada. Bokap namanya siapa? Arsyad Mahrun. Oh, lu Abdur Arsyad tuh dari Arsyad Mahrun? Betul. Oh, kenapa nggak Abdur Mahrun? Lucu padahal Abdur Mahrun ya, lucu. Mahrun tuh nama bapaknya bapak saya. Gitu. Oh, jadi gitu terus tuh? Iya, jadi Arsyad Mahrun. Jadi kita tuh... Jadi anak lu namanya Abdur belakangnya? Harusnya di Tapi belakang. lu memutus mata rantai. Ini keluarga kerjanya mutus tradisi nih gue lihat-lihat nih. Anda nggak bangga jadi orang Lamakera Anda saya lihat? Bukan, karena saya itu melihat dari pengalaman saya, Abdurrahim Arsyad itu susah sekali orang melafalkan. Sering sekali tuh ngetik-ngetik apa gitu, nama ujian keluar atau apa daftar ke sesuatu dinas atau apa, nama keluar Abdurrahman. Jadi orang tuh lebih ngeh dengan Abdurrahman daripada Abdurrahim gitu. Nama saya tuh sering ketukar di situ. Kadang di pesawat, tiket pesawat Abdurrahman. Iya. Itu kayak kalau gua Pandu ditulisnya Panji Pandu gitu. Tapi itu kayaknya mereka aja. Memang sih. Iya. Pasti sih gitu. Nah, jadi lu karena lu nggak pengen itu ke anak lu? Iya, jadi saya menghilangkan Abdurrahimnya. Harusnya kan dia ada nama Abdurrahimnya. Maksudnya misalnya namanya Himada tuh Himada Abdurrahim, harusnya begitu. Cuman saya menghilangkan nama Abdurrahimnya, saya ganti Arsyad aja biar gampang.
Himada nama anak lo? Namanya Himada. Oke. Nah, balik lagi ke itu, bokap namanya Arsyad, ibu namanya Tin. Tien. Iya, Tien. Kayak Tin Soeharto. Nggak tahu lah, itu kayaknya Terinspirasi kali. terinspirasi pada waktu itu. Nah, jadi bokap nyokap tuh kenalnya di mana? Karena nggak satu sekolah. Di sana deh, di waktu Kupang, waktu mereka sama-sama merantau. Jadi ceritanya rumahnya bapak tuh tinggal sama keluarga gitu ya. Dia setiap jalan ke kampus atau jalan ke tempat kerjanya itu, dia lewatin satu kontrakan, yang kontrakannya itu isinya Cewek-cewek. ibu saya salah satu di situ. Oh gitu. Ada banyak perempuan. Ada banyak perempuan. Nyokap lu diincar. Iya. Oke. Di situ lah. Nyokap lu diincar atau sebenarnya dia ngincar orang lainnya nggak suka, akhirnya nyokap lu. Kan suka kayak gitu kan? Kayaknya dia yang ngincar ibu kontrakannya deh kayaknya. Bapak saya. Kenapa ibu kontrakan jadi diincar? Jatuh cinta lah. Iya. Ade kemana Ade? Ya, Gitu-gitu ya. gitu-gitu. Pasti. Saya yakin tuh pasti gitu. Oh, yakin. Ade. Sorongkan bibirmu Ade, biar ku sedot. Kenapa dia jadi Iya, kenapa jadi nggak benar ya? Iya, itu gua dengar pertama kali di kampus, gua ngelihat ada temen gua, namanya siapa ya, gua lupa. Di di TB di seni rupa, gua ngelihat, aduh gua lupa namanya siapa. Dia nongol dari jendela, Ade, sorongkan bibirmu Ade, biar gue sedot. Gua ketawa sih. Itu zaman sekarang kalau ada yang ngomong kayak gitu, abis itu sama feminis tuh teman-teman popon. Masa sorongkan bibirmu, biar ku sedot. Ngilu banget ya. Banget tuh. Itu Medi tuh, namanya kalau nggak salah nama itu senior. kalau zaman sekarang tuh itu catcalling yang sudah tingkat parah itu parah banget itu Kan catcalling itu. Orang yang kita gitu aja catcalling. Itu tingkatannya udah Iya, karena disorongkan bibirnya, disuruh disorongkan buat disedot lagi. Ngeri banget. Nah, jatuh cinta lah mereka. Jatuh cinta. Tapi nggak tahu juga jatuh cinta atau enggak. Pokoknya intinya begitu. Sampai akhirnya menikah. Menikah. Pas menikah, nyokap jadi guru harusnya ya. Guru SMP. Nyokap jadi guru SMP. Bapak jadi akhirnya pegawai di dinas pendidikan itu. Ya, habis lama magang, akhirnya kerja di situ. Kerja di situ. Oke. Orang kalau kerja di dinas pendidikan tuh berarti hitungannya PNS. PNS ya. Oke. Dia kerja di situ dan kayaknya diangkat PNS deh. Diangkat PNS. Karena kayaknya dulu tuh masih bisa tuh yang kita kalau kerja lama diangkat gitu. Tidak harus tunggu tes CPNS. Oh iya pada zamannya ya. Pada zaman itu. Lu inget nggak bokap lu tuh sebenarnya di dinas pendidikan itu apa tugasnya? Sebagai apa gitu? Masih inget nggak? Saya lupa. Nggak tahu. Saya lupa waktu dia masih muda tuh bagian apa. Pokoknya intinya dia ngurus gitu aja. Oke. Jadi ibu di bagian sekolahnya, bapak tuh di bagian dinas pendidikannya. Kompak nih kalau mau korup. Iya, tapi kan jabatan masih kecil. Iya Nggak betul. mungkin. Iya. Nggak mungkin. Nah, lu anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga. Dari? Ketiga. Dari 5 bersaudara. Oh, rame juga nih keluarga. Rame. Siapa aja namanya kalau boleh tahu? Arifin yang pertama Arifin, yang kedua Abdurrahman, yang ketiga Abdurrahim, yang keempat Rahmi Indrawati. Abdurrahman dipanggilnya Abdur juga? Atau Rahman? Di Malang dulu temennya manggil dia Abdur juga. Oh, jadi ada 2 Abdur, satu Jadi 2 Abdurrahman, Abdur ya, Abdurrahim. betul. Oh, lu berdua sama-sama ke Malang? Bertiga ini. Oh, bertiga sama Arifin? Iya, bertiga ini tiga-tiganya kuliah di Malang. Oke. Terus abis Abdurrahim? Rahmi Indrawati, cewek. Perempuan ya? Iya, yang ketiga Nur Amalia, cewek. Nur Amalia cewek, oke. Lu ketiga jaraknya jauh-jauh nggak? Paling dekat saya dengan adik perempuan yang nomor 4. Namanya siapa 1 tahun. Namanya siapa tadi? Rahmi Indrawati. 1 tahun bedanya? Beda 1 tahun. Oke. Yang lain nih beda 2 tahun, 3 tahun. Oh. Yang paling kecil ini malah yang paling bungsu bedanya jauh sekali. Ke lu? Beda yang ke anak nomor 4 dan 5 nih. Bedanya mungkin sekitar ada 8-9 tahun ada kali. Jauh juga ya? Jauh. Kayaknya ini dia jebol. ini di zaman ibu udah ngerasa kayaknya nggak mungkin hamil deh gitu. Oh iya. Tiba-tiba jadi dia ini satu-satunya anak yang merasa kenikmatan. Karena waktu dia lahir tuh orang tua udah enak. Oh, udah enak hidupnya. Kami berempat ini ya hidup ampun, susah. Iya, tapi kan maksud gue lumayan. Satu PNS, yang satu guru, nggak kecil-kecil ya? Kecil-kecil juga kecil-kecil. Iya. Apalagi juga waktu itu di Kupang ya. Iya. Terus gitu, lu ke kakak pertama
harusnya juga nggak terlalu jauh, paling 5 tahun, 4 tahun? 5 tahun? Kalau saya dengan kakak kedua 3 tahun. Dengan kakak pertama mungkin 5 tahun. 5 tahun, ya oke. 5 tahun. Itu kayak gua ke kakak gua juga 5 tahun, jadi nggak terlalu jauh. Beberapa tamu-tamuku tuh ada yang jaraknya jauh banget, sehingga nggak main gitu. Nah, waktu lu lahir punya kakak, berarti di rumah tuh main banyak sama kakak-kakak lu berarti? Iya. Cuman Cowok-cowok lagi? Cuman saya tuh terpisah sendiri, Bang. Jadi saya lahir di Kupang. 4 orang ini lahir di Kupang lah. Lahir di Kupang semuanya. Nah, begitu adik saya yang keempat lahir, bapak itu dipindah tugasan ke Larantuka. Larantuka? Larantuka. Di mana tuh? Di Pulau Flores. Oh, di Flores Timur. Beda pulau. Dia dipindahkan ke sana. Lu ikut semuanya? Mereka semua dibawa kecuali saya. Oh. Saya itu dititipkan di nenek yang bapak dulu waktu kuliah tinggal di situ. Masih saudara juga sebenarnya. Kenapa? Karena waktu itu ibu saya kan jaraknya terlalu dekat. Jadi begitu adik saya lahir, saya udah nggak bisa lagi minum ASI-nya kan. Jadi sudah dapat dari adik saya. Nah, jadi ibu saya itu perhatiannya tuh terbagi tuh. Nah, nenek yang kakek dan nenek yang di Kupang itu merasa bahwa kasihan juga nih, mereka keluarga baru, anak 4 orang masih kecil-kecil semuanya. Akhirnya mereka itu berniat datang ke rumah. Pokoknya mereka yang cerita ya, mereka datang di rumah tuh, mereka lihat aja siapa 4 orang ini yang datang ke mereka gitu. Kalau ada yang mau mereka ambil tuh satu. Oh gitu. Ya. Yang nyamperin lu. Yang nyamperin saya. Nyesel nggak nyamperin? Tahu gitu kan lu kan nggak dipisah sendirian ya? Iya, pokoknya intinya entah saya yang nyamperin, pokoknya saya yang digendong nggak nangis. Yang lain digendong mungkin nangis. Akhirnya saya lah yang diambil. Jadi orang tua saya pindah semuanya ke Larantuka, bawa 3 anak, satunya saya ditinggal di Kupang. Akhirnya disitulah saya hidup sampai saya SMA tuh sama nenek dan kakek itu. Oh gitu. Ya. Mereka berarti nggak balik dari Larantuka? Sampai sekarang di Larantuka. Sampai sekarang di Larantuka? Sampai sekarang di Larantuka. Dan lu kalau pulang kampung ke Larantuka? Akhirnya terbagi saya kalau pulang. Kalau kakak-kakak saya yang lain, saudara-saudara saya yang lain, mereka tuh pulang langsung ke Larantuka. Tapi kalau saya pulang, saya bagi diri tuh, Bang. Karena saya lahir dan besar di Kupang, jadi saya harus membagi waktu di keluarga di Kupang dan orang tua di Larantuka. Menarik sekali. Nanti kita akan nyampe sana karena itu tadi bilang sampai berapa? Sampai umur berapa lu di sana? Sampai SMA. Sampai SMA. Karena habis itu ke Malang kan ya. Oke. Kita balik lagi. Lu lahir kayak gimana tuh masa kecil lu? Mungkin lu ingat atau mungkin ngeliat foto-foto. Ada foto-foto zaman kecil nggak ada ya? Foto tidak ada. Gambar mungkin karena nggak ada foto digambar. Kasihan nih anak kita nggak punya foto, kita gambar. Dia gambar. Iya kan, siapa tahu gambarnya jelek lagi kan, palanya menyon-menyon gitu. Lahirnya di tangan Mama Dukun lagi, masih Mama Dukun abis ini dia Oh, lu lahir di tangan Mama Dukun? Mama Dukun. Mama Dukun sebutnya? Mama Dukun, iya. Di sebelah rumah. Kami 4 orang semuanya Mama Dukun. Oh. Cuman anak yang terakhir ini yang lahir di rumah sakit. Iya, udah enak. Cuman dia doang. Iya. Biasanya orang juga kalau dipindahin juga karena dikasih jabatan lebih baik di tempat barunya kan. Nah, iya itu dia. Oke, jadi lu di Mama Dukun. Di sebelah ini ternyata ini dukun beranak gitu ya. Dukun beranak. Dukun beranak. Masih ada dukun beranak di samping rumah. Waktu saya SD, dia tuh pindah atau kemana gitu. Oke. Saya udah nggak pernah ketemu lagi. Jadi ini Mama Dukun yang sama tuh ngelahirin 4 orang itu. 4 orang. 4 orang itu di Mama Dukun yang sama. Oh, udah pelanggan ya, udah pelanggan. Oh, dia lagi. Aduh. Terus lahir di Mama Dukun nih. Mama Dukun. Oke, terus apa yang lu ingat dari masa kecil? Yang saya ingat ya. Sebelum TK nih, masa-masa sebelum TK. Atau mungkin lu ceritain. Karena paling deket sama kakak kedua ya, nomor 2 ya kayaknya. Iya, cuman karena saya itu dari saya pindah itu kan adik saya baru lahir, saya umur 11 bulan. Jadi begitu saya pisah dengan orang tua itu dari umur 11 bulan. Pisah sama orang tua? Iya, maksudnya orang tua pindah ke Larantuka. Loh, dari 11 bulan? Dari umur 11 bulan. Jadi saya nggak punya kenangan apa-apa dengan kenangan masa kecil dengan. Lu sama bokap nyokap lu tuh saya. nggak ada kayak rasa kesal gitu. Lu kan praktis nggak kenal orang tua. Dulu iya. Dulu saya merasa bahwa kayak kenapa saya terbuang sendiri ya. 4 orang yang lain bersama orang tua, saya terbuang sendiri. Saya tuh berasa kayak apa saya anak pungut. Saya tuh sempat berpikir kan dulu kan sempat film apa? Iya. Ari Hanggara.
Iya, Rianggara. Ya, yang gitu-gitu kan. Iya. Saya tuh sempat berpikir tuh abis nonton itu saya berpikir, apa saya ini anak pungut? Ya mungkin waktu lu lahir orang tua lu bilang, kayak Imhotep nih gitu. Jadi kita kasih aja Saya gitu. dulu lucu kecil. Lucu kecil. Waktu lu kecil imut. Dulu kecil lucu. Oh masa? Putih, rambut lurus. Putih dari mana dong? Serius, Masa baru lahir saya putih nggak sekarang punya. hitam keriting dulu lurus? Mungkin karena kebanyakan antri bensin sih. Di bensin. Enggak, lu tahu dari mana? Kan nggak ada buktinya, nggak ada foto. Ayo. Ada foto saya TK, saya SD tuh putih. Oh gitu. Putih rambut itu tidak keriting begini lurus. Lucu banget ya, kok bisa kayak gitu ya? Makanya saya juga bingung kenapa ya. Aneh ya. Ininya sih kayak mungkin genetikanya belum tumbuh kembang atau gimana tuh? Iya, atau karena kebanyakan itu, maksudnya bermain di panas, mancing segala macam. Iya. Matahari di sana tuh kita antri bensin aja, Bang, pulang-pulang hitam. Oh gitu ya. Serius. Teman-teman tidak percaya nih. Makanya orang apa namanya istilahnya? Mereka kalau berjemur di apa istilahnya? Tanning. Di tanning itu. Tidak usah jauh-jauh ke Bali, ke Kupang antri bensin. Itu sudah. lebih jauh dong, gimana sih lu jauh-jauh ke Bali? Jangan usah jauh-jauh balik ke Tidak Kupang. usah mahal-mahal. Lebih jauh lagi. Tidak usah mahal-mahal ke Bali. Iya. Ke Kupang aja. Nah sekarang juga ada soalnya klinik tanning, bener nggak gue? Yang jadi kayak lu kayak tidur gitu di sebuah tabung gitu, terus keluar hitam gitu. Iya ada, tapi tanningnya tanning apa ya? Tanning pakai UV gitu kan? Iya. Jadi emang kalau yang di Jakarta emang mahal. Ya itu di Kupang cukup antri bensin. Antri bensin. Antri bensin. Oke, jadi lu umur 11, praktis ingatan lu ya, kurang lebihnya ya, ingatan lu orang tua lu ya kakek nenek lu. Iya betul. Saya sampai berpikir bahwa saya itu anak bungsu dari kakek nenek saya gitu. Dan berarti lu sempet ngerasa kakak-kakak lu ya anaknya kakek nenek ini? Betul. Wow. Betul. Umur berapa lu akhirnya dikasih tahu? Enggak, gue bukan orang tua lu. Ya mulai SD lah, mungkin mungkin ketika sudah bisa mikir kelas 3, kelas 4 gitu-gitu. Manggilnya apa waktu itu? Manggil kakek dan nenek? Kakek dan nenek tetap. Oh. Jadi panggilannya tetap kakek. Panggilannya kakek nenek. Tapi terus udah gitu, lu mungkin nggak gitu paham nih, kenapa gue manggilnya kakek nenek, yang lain manggilnya ayah ibu gitu nggak sih? Iya. Kemudian diceritakan lah, maksudnya dikasih tahu sama kakek dan nenek saya bahwa orang tua di Larantuka itu orang tuanya Abdur gitu. Oh gitu. Akhirnya saya tahu. Kayak anak tunggal dong, jauh-jauh kan berarti kan? Umurnya kakak-kakaknya kan berarti jauh-jauh. Enggak jauh. Anaknya kakek nenek. Oh iya jauh sekali, kan? jauh Iya. sekali. Jadi lu nggak main, jadi kayak anak Saya sendirian. panggilnya paman bibi. Paman bibi mereka tuh. Iya, paman bibi. Saya tidak panggil kakak, panggilnya paman bibi. Jadi terus lu nggak main sama siapa-siapa, sama tetangga? Tetangga. Tapi karena justru saya tuh kecil sendiri di situ, saya tuh dimanja banget, Bang. Iya, karena mungkin bayi. sekarang kalau ditanyain saya bersyukur juga sih. Iya. Kalau mungkin saya ikut orang tua, mungkin saya tidak jadi anak emas tuh. Iya betul. Perhatiannya akan ke adik saya kan. Betul. Dia bungsu dan dia perempuan sendiri. Yang lain ini 3 laki-laki bejat semua kan. Jadinya orang tua ini. Jadi pasti perhatiannya ke ini. Iya. Nah karena saya tinggal sama kakek nenek saya, semua perhatian rumah itu ke saya. Paman bibi ada berapa berarti? Anak dari 4. Ada 4. Berarti lu berlima, kakek nenek lu kerjanya apa? Nenek tuh dulu dagang, cuman abis itu dia sudah tidak dagang di pasar, abis itu dia sudah tidak dagang lagi. Kalau kakek tuh mebel. Oh mebel, bikin furniture. lemari. Jokowi kakek lu? Iya sih waktu itu. Kesannya kalau dia masih hidup kayaknya dia presiden deh. Kalau nggak salah juga kan katanya? Aduh saya nggak berani ini nih. Iya tapi bener kan? Iya nggak sih? Iya kata Om Sem tukang kayu. Iya kan? Iya tukang kayu bener. Iya, Cuman ngomong Om Sem ya, saya nggak tahu. iya, gue juga nggak tahu, makanya gue nanya. Emang di sini nggak ada yang jawab lagi, pada takut semua kayaknya. Untuk jawab apa? Iya. Takut semua tuh emang tidak baca Alkitab kayaknya. Iya kan mereka kayaknya Islam semua. Di sini ada yang tidak beragama Islam? Ada nggak? Enggak, Islam semua. Iya benar. Ya, sisanya nggak percaya agama kayaknya. Oke, jadi lu dilahirkan lalu ditinggal dibesarkan sama seorang kakek yang adalah furniture tukang mebel ya, tukangnya atau usaha? Oh, usaha. Tukangnya ada 2 atau 3 orang gitu lah. Bikin kayu di bengkelnya di rumah? Iya, di depan rumah. Oh, di depan rumah. Jadi udah biasa tuh lu ngeliat orang nukang, bikin meja, Sangat biasa. Nggak nyisa sama lu? Nggak nyisa kayak lu dulu sempet pengen bikin dan... Oh, nyisa. Akhirnya sekarang ketika saya punya rumah sendiri di Depok tuh,
barang-barang kalau saya tidak sibuk bang, saya bikin sendiri. Oh gitu. Saya Luar biasa. Saya kumpul tuh dikit-dikit kalau ada job apa beli gergaji ini karena harganya lumayan tuh kan. Beli gergaji ini, beli serut ini gitu-gitu. Sekarang lengkap udah di rumah saya. Katanya rumah bikin sendiri katanya, dari kayu, rumah dari kayu gitu. Sempat waktu itu bikin sendiri. Nah terus waktu lu dimanja, mainnya sama anak tetangga. Ya. Nah permainan anak kecil di Kupang tuh apa? Anak-anak TK, anak-anak belum TK tuh mainannya apa? Nggak inget loh. Permainan. Kerjanya ngelem fok ya kayak gini-gini. Kami belum sebrongs itu sih. Kupang lagian kota kan. Iya, dan maksudnya saya bersyukur juga maksudnya dengan ada sisi baik dari pembangunan yang tidak merata itu. Ada sisi baik dari pembangunan yang merata. Artinya waktu saya kecil saya belum mengenal tuh hal-hal yang begitu karena kayaknya dia belum nyampe ke sana. Iya, budaya soal ngelem segala macam. Tapi ada ini kan nyirih. Iya, tapi kalau nyiri kan selalu aja halal-halal aja orang tua juga kalau kita nyiri juga selalu aja. Iya. Gue ingat salah satu pengalaman yang sangat berkesan tuh waktu gue ke NTT, ke Kupang. Waktu itu gue masih brand ambassador untuk sebuah sabun kan. Terus ada kayak desa yang mau direvitalisasi posyandunya. Terus gue ingat salah satu yang paling sering gue dengar dari Kupang adalah kalau nggak salah slogannya kayak dipeluk manusia gitu atau gimana karena suhunya Kupang itu kayak suhu tubuh orang gitu 35, 36 gitu. Jadi kayak selalu seperti dipeluk gitu. Kata gue nggak enak bener nih pelukannya dari panas. Katanya itu kayak gitu. Berarti panas juga ya? Panas. Panas Kupang tuh. Tapi jadi mainannya apa? Permainannya kan kalau di Indonesia mah ada tak umpet, tak jongkok. Macam-macam sih. Saya monopoli main di tetangga, Sega main di tetangga. Sega respect. Oh iya lu lahir tahun 88. 88. Oh iya nantinya Nintendo, ya. Nintendo Sega saya waktu SD lah main. Iya. Semuanya punya tetangga. Iya, bukan punya. Di rumah saya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Hiburan saya itu tetangga. Iya. Monopoli. Saya pernah ke tetangga kan. Jadi sebenarnya kakek saya itu baik banget orang itu. Orang itu baik banget. Udah nggak ada ya? Sudah tidak ada. Dia itu, maksudnya saya tahu keadaan. Maksudnya sekarang ini saya sadar bahwa keadaan pada waktu itu tuh kan sebenarnya susah. Kakek nenek saya itu susah keadaannya. Nah dia itu tahu saya itu sering main ke tetangga, main ini. Dia cari tahu tuh. Jadi kalau dia tahu permainan itu dia masih bisa mengusahakan, dia akan coba. Nah, Sega dia tidak mungkin ngerakit Sega. Nggak mungkin, tidak mungkin. Tapi pernah suatu waktu, saya tuh sering main ke tangga karena saya suka main garambol. Garambol. Sama dia dibikinin. Respect. Apalagi mebel kan dia kan. Iya. Tatak sore jadi. Respect. Iya. Nah, abis itu saya langsung tiap hari main aja sama dia, sama kakek saya itu. Iya. Lu nggak tahu aja, siapa tahu sebenarnya diam-diam tuh juga lagi ngerakit Sega tapi pakai kayu. Ini gimana caranya nih? Kok nggak ada konduktornya ya? Iya, nggak bisa dia aja pada akhirnya. Nah, terus lu sempet TK atau langsung SD? TK. TK-nya di mana? TK di TK Nur Saadah, Fontaine Kupang. Fontaine itu nama kelurahan. Oh, TK kelurahan. Nur Saadah. TK Nur Saadah itu dia dempet-dempetan dengan Masjid Raya Kupang. Masjid Raya Masjid Kupang. Jaminya lah. Jadi Masjid Jami Kupang, sebelahnya itu ada TK. TK Nur Saadah, saya di situ. Iya. By the way, emang Kupang itu Islam ya? Atau NTT itu Islam ya? Bukannya... Kayaknya... mayoritasnya? Kayaknya bersaing antara Protestan dan Katolik. Karena ada di Larantuka, mayoritas Katolik. Tapi kalau di Kupang, mayoritas Protestan. Kalau lu keluarga Islam? Kalau Flores Timur itu, yang pesisir, cenderung ya. Tidak semua, tapi cenderung Muslim. Gitu, yang pesisir. Iya. Karena apa? Dagang? Karena ada pelautnya? Pelaut mungkin dulu orang dakwahnya itu lebih gampang gitu mungkin ya di laut itu. Lu berarti ngerasa di situ hitungannya minoritas lu? Minoritas. Ngaruh ke pergaulan nggak? Dianggap aneh nggak? Waktu lu kecil TK? Karena kan anak SD ya, anak SD kan kadang-kadang suka beda sedikit gitu, terus udah gitu akhirnya disisihin nggak diajak main gitu. Sempat ada ngerasa kayak gitu? Tidak sih, karena dari kecil kami sudah tahu kalau memang beda agama dan selo dan ini. Toleransi aja. Iya. Cuman saya itu sering di ini doang, sering dikasih
kasih nasihat tuh kalau saya main ke rumah temen gitu, yang temennya Katolik atau Protestan gitu ya, itu kemudian pokoknya di sana minum aja, kalau dikasih makan jangan mau ya, gitu. Oh, karena takut babi. Iya, karena takutnya walaupun bukan babi tapi piringnya mungkin pernah dipakai untuk makan babi dan belum dicuci 7 kali kan. Iya, iya. Dan di Islam kan gitu ya. Daging yang halal itu juga adalah daging yang ketika disembelih dibacain ya gitu kan. Kalau enggak kan enggak halal hitungannya kan. Betul. Iya. Jadi kalau minum nggak apa-apa gitu. Jadi, nah itu lama-kelamaan seiring beranjak SD, SMP mulai ngerti dan temen juga pada ngerti. Oh. Di sana itu kalau mereka mau bikin, teman-teman saya yang orang Kristen kalau mau bikin pesta atau apa gitu, mereka bawa tuh kambing sama ayamnya datang ke rumah untuk kami yang potong. Oh gitu? Iya. Wow. Karena mereka tahu kalau itu bukan orang Islam yang potong, nanti orang Islam ke undangannya mereka pada nggak mau makan. Iya betul. Hebat juga ya, punya pemahaman itu, udah punya pemahaman itu. Iya. Oh, luar biasa. Nggak ada debat-debat waktu kecil, kayak gue inget banget, gue waktu itu kayaknya materi stand up gue juga salah satunya. Dipo disamperin sama temennya dari sekolahnya dia. Dia sekolah di Kelapa Gading kan, banyak Chinese-nya gitu. Pas gue datang terus mereka mukanya lagi kenceng gitu, terus udah gitu dia nanya, "Ayah, masa kata dia agama yang benar Katolik, kan Islam ya gitu, kan Katolik ya Om gitu." Gue bingung, gue ngomong gimana gue. Main kata sih gak gue jawab. Dua-duanya tuh mukanya rusing. Kok katanya agama yang benar Katolik, kan Islam ya gitu. Ngobrol, bingung gue, lucu sekali. Pakai bahasa Inggris lagi ngocehnya bocah-bocah itu. Tapi nggak ada kayak gitu, kayak debat-debat kayak gitu nggak ada. Diam-diam saling memahami aja gitu. Iya. Paling bercanda-bercanda. Teman-teman deket lu waktu TK, teman-teman deket lu apakah? Iya, tapi TK-nya TK Islam ya? Iya, tapi maksudnya teman-teman di rumah, di sekolah itu banyak juga yang banyak juga yang Kristen. Banyak kalau TK kan nggak terlalu mikir juga yang begitu. Mikirin. SD lah. Ya. Nah SD itu slow-slow aja. Ya. Oke, kita skip lah. TK ada teman yang lu ingat nggak? Masih ada nggak teman yang lu ingat? Teman saya yang sebagian besar teman TK itu di SD yang sama juga. Oh, geser ke sana mereka. Geser, baru. SD-nya SD Bonipoi, SD Negeri 1. Bonipoi itu nama kelurahan. Nama kelurahan. Oke. SD Negeri 1. Negeri 1. Favorit dong. 1. Biasanya kan yang 1 SMA 1 gitu-gitu kan biasanya favorit nggak? Enggak, SD Negeri 1 tuh kayaknya dihitung dari kelurahan deh, Bang. Oh, jadi di Bonipoi itu SD ada 2. Ada Negeri 1, Negeri 2. Udah selesai. Di Sikumana misalkan ada negeri juga, Negeri 1 Sikumana. Oh, gitu hitungannya. Iya. Oh, iya. Ya udah sedaerah situ aja. Iya, sekelurahan doang. Kalau SMA iya. SMA satunya sekota Kupang gitu. Iya. Oke, kalau gitu. Nah, kenapa lo masuk ke SD situ? Saya masuk di situ karena saya tinggal di Bonipoi juga, rumah di situ juga, jadi dekat. Dekat tuh apa? Bisa jalan? Bisa jalan kaki. Jadi dari rumah ke SD itu dekat banget. Ke situlah saya, dan rata-rata teman-teman juga di situ akhirnya dan taman bibi saya itu yang anak-anak kaki itu semuanya SD di situ. Oh, oke. Semuanya SD di situ. Jadi itu udah sekolah turun temurun. Oke. Waktu lu kesana tapi mereka udah nggak ada dong? Udah jauh atau ada? Iya, yang paling bungsu SMP. Oh iya, jauh banget. Saya SD kelas 1 tuh yang paling bungsu kelas 3. Saya TK tuh paling bungsu SMP. Jadi saya SD, dia sudah SMA. Iya, oke. Nah, 6 tahun nih di tempat ini. Lu hitungannya karena sebenarnya lu nggak dekat sama orang tua lu, tapi darahnya darah nyokap lu guru, bokap lu juga orang dinas pendidikan. Di sekolah lu hitungannya pintar? Lumayan lah, lumayan. Sempat ranking gitu? Sempat. Saya itu pernah kalau tidak salah ingat ya, di kelas 3 apa kelas 4 gitu, saya itu dari ranking 1 jadi di ranking 2. Kemudian ada teman saya, masih catur ulan. Betul. Cawu 1 tuh dia ranking 2, begitu di Cawu 2 dia ranking 11. Oh, jauh banget ya? Iya, saya Cawu 1 dan kami akrab, saling bermain bareng segala macam. Saya Cawu 1 ranking 1, Cawu 2 ranking 2. Pulang kakek saya itu marah-marah lah gitu. Saya bilang, kenapa marah-marah, orang itu teman saya itu, dia ranking 2 jadi ranking 11. Saya itu cuma turun 1 gitu. Saya cuma turun 1. Dimarahin. Kakek kalau marah dia saja gitu. Karena akrab kami. Kami akrab. Dia kenapa ngomong-ngomong dari 2 kok bisa jadi 11?
Narkoba ya? Nggak tahu, kayaknya tahu kebanyakan main. Mungkin kayaknya itu tuh waktu-waktu yang dia kayaknya baru dibelikan itu deh, Nintendo atau Sega itulah saya kurang tahu lah. Mungkin ya. Lu SD berarti tahun 90-an. Iya benar. 94. Seru banget itu masa-masa itu, bener Sega. 94. Iya bener masa-masa. Lulus tahun 2000. Iya. Nah, waktu di SD lu tuh kuatnya pelajaran apa? Ada pelajaran favorit, ada pelajaran paling gak favorit. Kayak gue udah pasti olahraga favorit gue karena keluar kelas, lari-larian. Kalau paling gak favorit gue nggak tahu kayaknya apa ya. Kayaknya semuanya gue nggak favorit. Nah, kalau lu apa? Saking terkenalnya itu, kami itu sangat merindukan bagaimana kalau kan ada tuh yang kayak perlombaan atau apa dibikin di mana. Nah kalau perlombaan itu dibikin Hotel Kristal, kita nggak perlu juara, yang penting kita bisa ikut, bisa masuk aja. Supaya bisa masuk Hotel Kristal. Aja. Kita tuh pengen banget masuk, pengen banget masuk ke Hotel Kristal itu.